Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, ayat 7 tadi dikatakan, dan dibangun di atas Dia, di atas Kristus. Maka hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Next. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita telah mengambil keputusan bahwa kita hidup bersatu dengan Dia dan mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kita mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang memperagakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nggak usah pusing-pusing bagaimana menjadi keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan buat selama dia hidup dalam pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini, ya, dia tergerak oleh kasih, dia mengampuni, dia punya belas kasihan, dia mau diperlakukan dengan tidak adil dan tidak melawan. Dengan kasih yang penuh dengan sungguh, dia memperlakukan semua orang baik, maka itulah yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, hal itu mengandung konsekuensi bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun menjadi perintang antara kita dengan Kristus. Jadi nggak boleh ada apapun yang merintangi kita dengan Kristus. Karena kita ini sudah menjadi satu di dalam Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya dikendalikan oleh Kristus. Maka tidak boleh ada apapun yang membuat kita tidak dengan serius mengerjakan apa yang Tuhan mau. Entah pekerjaan kita, entah keluarga kita, entah sesuatu apapun yang lain itu. Ya, nanti saya mau ngomong kepada kita. Bagaimana dalam beberapa hari ini Tuhan mengajari saya untuk banyak hal. Dan nanti pasti Anda akan melihat saya ini akan menjadi aneh sekali. Akan menjadi aneh sekali. Tadi malam saya sempat sharing dengan Ibu Gembala. Dan rasanya dia melihat saya itu aneh, makin aneh. Kemungkinan dia nggak siap dengan itu. Dan saya nggak peduli. Saya akan jalani saja apa yang saya dengar dari Tuhan, apa yang saya tahu dari Tuhan, sekalipun orang mengatakan saya sudah semakin gila. Saya nggak peduli. Ya, karena tidak boleh ada yang merintangi antara kita dengan Kristus. Siapapun itu. Siapapun itu. Oke, next slide. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Apa itu artinya? Yang pertama, next, kita akan lihat. Berakar dalam Dia. Bagaimana kita berakar? Saudara, segala sesuatu itu harus ada akarnya. Karena kalau dia tidak berakar dengan baik, dia pasti tidak akan bertumbuh dengan baik, dengan benar. Itu sebagai sesuatu yang pertama harus kita pikirkan. Terus, next. Kerohanian kita haruslah berakar kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan melalui Kristus, kita harus memastikan bahwa kita mendapat nutrisi yang tepat agar kerohanian kita bertumbuh dengan sehat. Nutrisi itu kalau saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dan diproses di dalam tubuh untuk membentuk satu energi yang membuat tubuh ini bisa bergerak, ya, kira-kira begitu saya artikan. Nah, kalau kita mengartikan dalam nutrisi rohani itu apa? Maka ada 3 hal yang harus kita pikirkan baik-baik supaya bukan hanya tubuh kita ini yang sehat, tetapi kerohanian kita juga sehat. Yang pertama itu sudah pasti adalah doa. Saya udah sering berulang-ulang katakan kita harus punya jam doa. Karena kalau enggak, pasti hidup kita ini menjadi duniawi. Pasti. Yang kedua, pembacaan firman.
Saya ini sekarang udah seperti orang yang baru masuk sekolah teologi. Itu kan semangat sekali doa, baca firman kayak gitu loh. Kayak gitu. Setiap hari saya serius dalam pembacaan firman. Dan saya masih serius dalam doa. Paling sedikit saya satu hari doa 3 jam. Bisa sampai 4-5 jam. Itu sampai hari ini masih saya lakukan. Masih saya lakukan. Dan saya tidak mau keluar dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, komunitas. Ini yang membuat kita menjadi sehat secara rohani. Ini yang membuat kita memiliki nutrisi yang membuat kita itu bersemangat di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan jam-jam doamu. Selalu baca firman Tuhan. Gak peduli Anda sudah berapa kali baca firman Tuhan, udah 100 kali, kayak mau 1000 kali, kayak baca lagi. Karena firman Tuhan ini tidak pernah habis untuk kita katakan selesai. Sebab hari ini kita baca dari 2 Kolose pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya. Dengan kita baca besok lagi pada ayat pasal yang sama, Tuhan bisa berbicara loh sesuatu yang berbeda. Nah itu sebabnya firman itu luas, dalam, tinggi dan tidak pernah bisa terselami. Kita harus terus ada dalam gairah membaca firman itu. Ya. Setiap hari. Kalau Anda buka handphone Anda kan di situ ada jadwal pembacaan, ada renungan. Sebenarnya semuanya sudah tersedia tergantung sejauh mana kerinduan Anda. Yang ketiga Anda harus punya komunitas yang baik. Nanti saya mau jelaskan ya. Next. Udah jangan dulu sampai sini. Balikan lagi. Dengan berakar di komunitas yang tepat, kita dapat tegak bertahan terhadap segala angin pengajaran yang menerpa. Jadi saya mau katakan begini, anak-anakku, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, miliki komunitas yang baik. Jangan punya teman orang-orang yang toksik. Toksik itu menjadi racun bagimu. Saya ngomong kemarin dengan pimpinan gereja Kol se-Indonesia, saya bilang begini, Om, saya ini sekarang udah seperti orang antisosial. Karena saya sekarang sudah bersih-bersih teman. Kalau Anda punya Facebook, Anda kan suka memperhatikan orang-orang yang menjadi temanmu di Facebook, tapi ini nggak pernah nge-like, nggak pernah komen, nggak pernah nongol, ngapain juga menu-menuhin, kamu remove. Kamu anggap ini bersih-bersih teman. Sekarang sedang bersih-bersih teman. Saya nggak peduli kalau sampai pada akhirnya saya nggak punya teman. Tapi saya tetap harus jadi berkat. Saya bilang sama Pak Mesak begini, Om sendiri pun kalau udah jadi toksik bagi saya pasti nggak saya temenin. Bayangin, sama pimpinan kita saya ngomong gitu. Artinya saya sangat serius sekali. Saya bilang saya nggak peduli dengan orang yang punya langit di atas langit, punya bumi, punya pulau. Kalau dia toksik bagi saya, yang tidak membangun iman saya, yang tidak membuat saya bertumbuh, saya pastikan saya tidak akan bergaul dengannya. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Seorang pakar psikologi dan pendidikan berkata begini, aku akan tahu bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu kasih tahu 2 hal dari kepada saya. Pertama, apa yang kamu baca. Kedua, siapa temanmu. Itu akan mempengaruhi masa depanmu. Jadi siapapun temanmu, sekalipun kau rohani, serohani-rohaninya, kalau dia tidak rohani, kalau dia menjadi toksik bagimu, engkau pasti akan menjadi seperti dia. Makanya hati-hati dengan pergaulanmu. Saya sekarang punya keasikan, cuman bangun pagi, saya doa dengan istri, dengan keluarga, lalu saya mandi, saya sarapan, saya masuk ke ruang sekretariat kantor kita itu, di situ saya berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Saya doa, saya baca firman. Dan saya mungkin dalam waktu dekat akan mematikan juga seluruh media sosial saya.
Ekstrim udah jadi gila beneran saya ini. Karena media sosial itu sebenarnya membuat kita banyak membuang-buang waktu. Banyak membuang waktu. Perhatikan, apa yang kamu dapatkan dari situ? Supaya kamu dikenal? Nanti saya mau jelaskan, kenapa orang itu takut menjadi yang gak dianggap. Karena mereka itu terjebak pada FOMO. FOMO itu fear of takut kalau dia nggak bisa ngikutin tren. Takut kalau dia nggak bisa dianggap gitu sama yang lain. Nanti ya, saya sekali waktu saya mau jelaskan sampai habis-habisan. Anda udah terlanjur digembalakan sama gembalamu yang udah gila-gilaan dalam Tuhan. Dan saya akan buktikan saya nggak akan meleset. Saya mohon kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku, jangan sampai aku menoleh ke belakang. Aku ini udah gila beneran. Nanti media sosialku akan saya buang. Media sosialku tuh yang masih ada tinggal Instagram. Facebook saya lihat, sejak saya ngomong hari itu sampai sekarang kan udah saya matikan. Tidak pernah saya gunakan. Dan saya sangat serius dengan itu. Bahkan saya ngomong sama Ibu Gembala, Mam, aku rindu deh. Nanti aku kumpulkan semua barang-barangku, baju-bajuku. Sebagian udah loh. Ini masih ada lagi semua baju-bajuku saya mau kasih sama orang. Yang ada sama saya cuma 5 atau 6 pasang saja. Kan udah gila kan? Gila. Gak punya apa-apa. Sepatu cukup 3 pasang, sisanya saya bahkan berpikir gini, saya mau bikin meja di depan situ, saya mau taruh baju-baju saya, sepatu saya bikin silakan diambil di depan gereja itu. Saya sedang berdoa jangan sampai saya ini jadi orang yang terlalu konyol, mungkin saja itu bisa saya bagi kepada yang membutuhkan. Ya, saya udah sampai kayak begitu loh. Ngomong sama Ibu Gembala, kalau kita nggak bisa bayar mobil kita, kenapa kita mesti paksa? Kembalikan saja, jual saja. Udah hidup nggak usah punya mobil nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Tuh, ya. Kalau Anda masih bersedia saya gembalakan, ikutilah. Kalau enggak, Anda harus pikirkan ulang. Sebab tidak boleh ada sesuatu pun yang merintangi kita dari kasih Tuhan. Termasuk komunitas kita. Kalau komunitas kita sesat, komunitas kita duniawi, komunitas kita jahat, percayalah kamu pasti duniawi. Pasti duniawi. Dan saya nggak peduli sekaya apa ya dia, sehebat apa dia, duitnya nggak berseri pun, kalau dia tidak menjadi berkat bagiku, tidak membuatku bertumbuh, saya pastikan dia bukan temanku. Next, kita lihat. Yang kedua, kalau kita mau menjadikan Yesus itu sebagai pribadi yang memesona kita, yang membuat kita begitu kagum akan keistimewaan Kristus, harus dibangun di atas Dia, di atas Kristus, bukan dibangun di atas yang lain. Saudara, saya katakan tadi, fondasi yang salah itu akan membuat kita salah bertumbuh. Fondasi yang tidak kuat itu akan membuat kita gampang digoncang. Fondasi yang tidak kokoh itu akan membuat kita gampang diombang-ambingkan. Maka kita harus tertanam dengan kuat. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya nggak peduli berapapun jemaat yang hadir setiap minggu. Kalaupun nanti tinggal 10 orang, ataupun untuk 7 orang pun saya akan layani dengan serius. Tapi Tuhan, saya tidak mengancam Tuhan loh, saya bilang. Saya tidak punya kuasa sedikit pun di situ.
Maafkan saya kalau saya salah ngomong. Kalau pada akhirnya memang bukan saya di sini, bulan 8 saya akan putuskan untuk pergi. Jadi ini pertaruhan hebat antara bulan 1 ke bulan 8. Tapi dengar baik, ini tidak membuat saya goyah sama sekali. Tidak membuat goyah. Bahkan kalau Anda masuk ke gedung ibadah kita, di situ saya buat besar-besar. Tahun 2003 yang menjadi visi kita adalah everything is possible with God. Saya masih punya visi yang besar seperti itu. Antara bulan 1 ke bulan 8. Saya masih berdoa terus kepada Tuhan. Anda tahu, waktu saya iseng-iseng pergi ke Gramedia, saya dapatkan buku yang begitu saya baca, saya perhatikan sedikit, lalu saya mau buka nggak bisa karena masih diplastikin. Saya bilang sama pelayannya gini, SPG-nya, Dek, ini boleh dibuka nggak? Oh boleh Pak, saya baca. Wah ini menarik. Ini menarik. Saya baca, saya beli, harganya mahal. Buku segini harganya 110.000 atau 120.000, saya lupa. Saya bilang sama Bu Gembala, Mam aku pengen buku ini, beli. Aduh buku itu sangat banyak memberikan saya apa yang ada di hati Tuhan. Apa yang di hati Tuhan? Salah satunya yang sangat membuat saya sangat terpukul adalah ketika buku itu berkata begini. Kalau engkau memulai yang baru, engkau sebenarnya mematikan semua yang kau sudah kerjakan selama bertahun-tahun. Yang kedua, ini perkataan seorang yang sebenarnya bukan orang yang ngerti firman Tuhan, tapi dia bilang begini, Steve Jobs ngomong gini, fokus itu adalah mengatakan tidak kepada ratusan ide bagus lainnya. Wow. Lalu saya baca lagi, terus saya baca, ini udah setengah buku saya baca, buku segini. Mother Teresa berkata begini, jangan pikirkan hal yang besar untuk melakukan perkara besar, lakukan saja perkara yang kecil dengan kasihmu yang besar. Lalu buku itu berkata begini, sebenarnya saya hanya memerlukan, makanya ini saya mau komunikasikan dengan Ibu Gembala. Bagaimana ini jadi keluarga? Kalau keluarga itu, ya, dia berani naik ke atas tempat tinggal saya, dan dia berani buka lemari es saya. Itu keluarga. Artinya tidak ada kecanggungan, tidak ada sekat-sekat, batas-batas yang membuat dia takut melakukan sesuatu. Padahal kalau dia dianggap keluarga, tentu dia akan bebas seperti anak-anakku bebas melakukan itu. Tetapi dengan batas-batas kesopanan. Nah saya sedang memikirkan itu bagaimana caranya. Makanya saya yang pertama kali saya rangkul anak-anak muda ini. Ini anak-anak muda ada di hati saya. Saya pengen jadi bapak buat mereka, tapi saya juga jadi sahabat mereka. Yang harus mereka dekat, tapi mereka juga harus menghargai saya sebagai bapaknya. Makanya kemarin saya bilang begini, sebenarnya saya cuma ngajak mereka supaya dalam kebersamaan aja. Botot itu gak ada harganya itu. Saya bilang yuk kita kumpulkan botot yuk. Wah mereka kumpulin. Ya, nanti habis jual botot kita makan pizza.
Bu Gembala bilang begini, papi itu aku tahu pengen ngumpulin semuanya, tapi kamu nggak tahu makan pizza dengan orang segini banyak, berapa banyak harus keluarin duit. Saya bilang nggak apa-apa, saya tambahin. Jadi jual butut cuma 130, sisanya saya yang bayarin. Lalu anak-anak bilang, enggak Pak, enggak apa-apa, kami kumpul 10-10 supaya nambahin. Jadi kami makan. Saya akan buat bagaimana mereka itu menjadi teman saya, sekaligus mereka juga adalah anak-anakku. Yang tidak boleh ada rasa segan sama sekali di gereja ini. Nah, saya harus ngomong sama Ibu Gembala, jangan sampai mereka itu takut karena kita. Mereka bebas, ini rumah mereka. Mereka bebas. Kalau tiba-tiba langsung naik, aku mau minum, minum saja. Ya, tapi habis minum, gelasnya cuci. Nah itu bagaimana? Jangan sampai juga mereka kebablasan tapi gak punya aturan. Gitu. Saya akan lakukan itu. Ya, saya akan lakukan itu. Dan di buku itu berkata begini, tetaplah memiliki satu kerinduan bahwa tangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal mengerjakan. Aduh. Saya sedang berpikir begini, ini gereja sedang diformat ulang sama Tuhan. Saya ulangi, sedang diformat ulang sama Tuhan. Nanti yang jadi orang-orang yang gak sehati, yang toksik begitu pasti akan dibuang. Dengan alasan apapun, whatever itu, pasti akan terbuang. Dan Tuhan akan buat format baru. Itu di hati saya yang Tuhan taruh. Tuhan bilang begini, gak usah takut. Gak usah takut. Kan ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya loh. Sama sekali. Ini pekerjaan Tuhan, dia bertanggung jawab dan dia tahu semuanya. Dan kalau dia izinkan semua itu berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Saya bilang sama Ibu Gembala, kita doa supaya tahun ini kita melihat terobosan Allah. Maka yang pertama kita harus membangun diri kita di atas Dia. Next, kita akan lihat. Setelah memiliki akar yang menyerap nutrisi, yang saya katakan tadi, doa, pembacaan firman, komunitas yang baik, ya, nutrisi yang sehat, menjadi dasar yang kuat, maka kerohanian kita harus bertumbuh bagaikan bangunan yang didirikan atas fondasi yang kuat. Hanya di atas fondasi yang benar, maka suatu bangunan dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca, sekalipun itu mengancam. Kalau Anda melihat World Trade Center itu, yang pernah sengaja ditabrakkan dengan pesawat oleh ya teroris itu, lihat bangunan itu begitu kokoh. Tidak langsung pluk hancur semua. Biasanya kan bangunan begitu grek, begitu kan bisa kena semua. Ini enggak, lihat kokoh sekali. Dan bangunan-bangunan yang kuat, saya waktu sempat tinggal di Jakarta ya, waktu COVID itu, saya melihat itu kan sedang dibangun itu jalan untuk kereta api cepat. Wah itu fondasinya gila itu. Besar dan ditanam dengan alat masukin lagi, buset. Itu nggak akan gampang goyah itu. Saya berpikir ya, kalau Anda dari Jakarta menuju ke Cikampek, Karawang itu kan sekarang ada jalan tol, tapi di atasnya jalan tol lagi. Kalau Jakarta kan jalan tol itu kan bertingkat-tingkat. Kalau di sini kan paling flyover doang, flyover aja ada berapa biji kan. Kalau Jakarta tuh jalan itu bertingkat-tingkat. Sampai kalau kita naik yang paling atas ngeliat ke bawah aja takut kita. Bertingkat-tingkat. Anda tahu nggak fondasinya itu bukan sembarangan.
Kalau dalam keadaan macet begitu banyak mobil yang berhenti di atas itu berapa ton itu. Itu kalau fondasinya nggak kuat, ambruk itu. Bisa blok, habis itu. Coba ini flyover nih ya. Ini kan udah dipikirkan nih berapa ton yang dia bisa dia tanggung itu. Kalau seandainya dalam keadaan macet semuanya berhenti di situ, waduh, truk-truk besar, mobil besar, wah, ambruk itu. Makanya fondasi kita dalam Tuhan pun harus kuat. Supaya kita nggak digoncang, kita nggak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran sesat. Makanya saya katakan begini Bapak Ibu, Anda harus tertanam di satu gereja lokal di mana gereja itu hanya mendorong Anda untuk mencintai Tuhan dan punya kerinduan untuk pulang ke rumah Tuhan. Itu saja, itu syaratnya. Percaya omongan saya. Kalau dua itu ada dalam gereja itu, tertanamlah Anda di situ. Tapi kalau gereja itu masih ngajarin kamu bagaimana kamu sukses, bagaimana kamu begini, bagaimana kamu meraih hal-hal dunia, saya pastikan Anda akan digiring kepada keduniawian. Dan saya udah berapa kali bilang, ngapain Anda ke gereja kalau Anda mau sukses secara karir? Ngapain Anda ke gereja, Anda serius dalam Tuhan, kalau Anda mau sukses di dalam bisnis dan seterusnya? Anda pergi ikuti yang namanya seminar financial freedom, ikuti bagaimana meniti karir dengan pakar-pakar orang-orang yang expert di situ. Bukan saya. Saya ini hanya mendorong engkau mencintai Tuhan habis-habisan. Karena yang ku tahu kalau engkau cinta Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan gak boleh kita belajar untuk bisa begini begitu, tapi bukan gereja tempatnya. Gereja itu harus menjadi tempat di mana engkau terdorong untuk serius dengan Tuhan, habis-habisan dengan Tuhan, dan cinta untuk kembali ke rumah Tuhan. Makanya kan di situ saya bikin tuh, lihat lukisan yang baru saya tempel di situ. Dunia bukan rumahku. Karena memang kita harus ngerti Bapak Ibu. Hanya di atas fondasi yang benar maka suatu bangunan dapat didirikan. Saya ini nggak merasa pinter, nggak merasa sok tahu, nggak merasa aduh. Banyak pendeta sekarang nggak benar. Saya kemarin dengar begitu aja agak, aduh. Pak Luhut Binsar Panjaitan pada satu acara gereja HKBP. Lihat di YouTube dia ngomong banyak pendeta nggak benar. Dan memang itu benar. Pendeta nggak benar itu bukan berarti dia itu adalah seorang yang pemabuk, seorang penjudi, bukan. Yang hidupnya nggak terfokus sama Tuhan, yang hidupnya masih duniawi, itu pun nggak benar. Kalau dia masih mabuk, dia masih judi, dia masih main perempuan, itu sudah pasti bukan pendeta benar. Udah buang aja lah itu. Enggak begitu. Tapi hidupnya masih duniawi. Masih pengen ini, pengen itu, mau begini, begitu. Harusnya orang-orang yang cinta Tuhan itu, yang hidupnya bagi Tuhan itu, dia hanya mikirkan bagaimana hidupnya menyenangkan Tuhan. Sudah gak ada yang lain. Makanya udah saya bilang, saya mau bersih-bersih nih, bersih-bersih semua. Sampai nanti bajuku pun tinggal 5 pasang. Batikku yang masih bagus loh, merek batik Kris. Nanti yang mau bilang sama saya ya, masih bagus merek batik Kris, tapi memang udah gak bisa karena perut saya kan udah besar, kalau dikancing dia begini. Itu mah semuanya kan saya bilang. Semua.
Saya mau belajar fokus sama Tuhan, gak ada yang lain. Saya mau habis-habisan dengan Tuhan. Bukan berarti saya orang aneh loh, enggak. Saya masih enak diajak bergaul, tanya anak-anak ini. Saya masih oke. Lu saya masih mau nongkrong di apa kok? Di McD kok. Saya masih mau jalan kok. Enggak, saya enggak ekstrim kayak orang, aduh saya ini orang berpendidikan lah, percaya. Saya ini doktor loh. Enggak mungkin ngeroh-ngeroh begitu, enggak. Tapi bagaimana dalam hidup ini aku sangat serius fokus dengan Tuhan. Maka harus dibangun di atas Dia. Nah, dalam Matius 7 ayat 24-27, fondasi kerohanian yang kuat menjadikan iman kita tumbuh dan tidak mudah runtuh oleh rupa-rupa hujan, banjir, angin, pengajaran. Aduh, sekarang di gereja ini banyak pengajaran-pengajaran aneh gitu loh. Aneh, betul. Aduh, dari dulu saya lihat nih, apalagi di gereja-gereja karismatik Pentakosta tuh, kalau yang disebut dengan hal-hal yang aneh gitu ya, itu dianggap sebagai, wah, manifestasi Tuhan. Ini sesuatu yang spektakuler. Itu tangan manusia yang sedang mengerjakan dalam sebuah permainan-permainan yang menipu. Dulu ada debu emas lah, ada macam-macam deh. Dan kenyataannya ketika diselidiki, itu dari AC itu disemburkan kayak percikan-percikan emas gitu apa ya. Kayak penipuan semua. Gereja hamba-hamba Tuhan yang tidak takut dengan Tuhan, mereka enggak takut memperbuatkan begituan. Next, kita lihat nih. Yang ketiga, kita harus bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan. Teguh. Terus kita lihat. Ini yang saya katakan tadi ya. Rupa-rupa ajaran dan filsafat kosong saat ini banyak beredar di sekitar kita. Ajaran-ajaran ini bisa mengambil bentuk yang samar dan kadangkala menyerupai kekristenan. Pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak alkitabiah itu dikemas seakan-akan itu adalah pengajaran di dalam kekristenan, padahal itu bukan. Tak jarang pula disampaikan oleh para pemuka agama atau rohaniwan yang dengan cara yang memesona dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Mengenai hal ini Yesus sendiri telah memberikan nasihat agar kita mewaspadai serta menguji. Uji saja dari buahnya. Anda mau kenal pendeta itu, ujilah dari buahnya. Sebenarnya gampang saja lah tahu orang ini masih duniawi apa enggak. Kalau khotbah itu yang diomongin apa? Ilustrasi-ilustrasi apa? Kalau dalam percakapan sehari-hari, apa yang menjadi kesukaannya, kebanggaannya. Kita tahu ini duniawi apa enggak. Kalau pendeta masih ngomongin, wah saya baru ganti pelek mobil saya loh. Ini saya ganti jok kulitnya, saya ganti, wah saya baru bikin begini, soundnya pakai subwoofer segala. Duniawi, pasti duniawi. Wah saya baru ganti mobil loh. Wah ini kan Kijang Innovan yang terbaru ini apa ya, Infinite ya? Apa itu? Yang katanya kursinya bisa ini, duniawi. Pasti duniawi. Saya bukan bilang gak boleh punya mobil, tapi kalau omongan kita terus menerus tentang mobil lah, tentang rumah lah, saya pastikan dia duniawi. Seorang hamba Tuhan dia pasti ngomongin tentang bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Pasti seputaran itu. Bukan seputaran tentang makanya kemarin saya ngomong sama Ibu Gembala, dia bilang begini, iya kita ini gak duniawi. Apa yang duniawi sama kita? Kita gak punya apa-apa.
Saya bilang, yes, memang harus begitu. Kita nggak punya rumah, yes. Sebab ini pun patut kita syukuri sebagai berkat Tuhan. Anda masih bersama dengan saya? Soalnya saya lihat dari wajahmu nggak tertarik dengan khotbah ini. Kalau Anda udah terlanjur duniawi, saya percaya Anda nggak akan pernah tertarik. Dalam hatimu ngomonglah kau situ. Pandokoni masih, pasti begitu. Tapi saya udah nggak bisa enggak. Saya udah terlanjur gila. Gila-gilaan dalam Tuhan. Dan Anda yang nggak mau serius dengan Tuhan, Anda nggak betah di sini pasti. Anda nggak betah. Kalau Anda masih mencari hal-hal duniawi begini-begitu. Saya nggak ekstrim-ekstrim amat loh, enggak loh. Saya waktu pergi ke Tuk-Tuk dengan bersama keluarga besarku Sinaga, Pak Sinaga. Orang itu bilang begini, bang, yang namanya liburan lah. Yang namanya doa lah. Karena dia lihat saya itu di kamar, doa, baca firman. Saya bilang gini, liburan kita liburan, tapi doa nggak boleh libur. Emangnya ada boleh doa libur? Ya kalau liburan ya doa libur dulu dong Pak, kan sesat. Setelah saya doa, setelah saya baca firman, saya berenang kok. Saya ikut kok manggang. Saya ikut kok naik speedboat. Wah, ikut. Coba lihat di Facebook sampai begitu saya. Ya duniawi. Dari pagi sampai malam, sampai besok lagi cuma mikirin gue jalan-jalan begini-begitu. Kamu duniawi. Kalau udah duniawi percaya deh, kamu gak mungkin, kamu ngomong apapun tentang Tuhan itu sandiwara saja itu. Itu sandiwara itu. Kita mesti habis-habisan dengan Tuhan. Jangan sampai kamu digiring, aduh Bapak Ibu, saudara-saudaraku, aku mengasihi engkau lah. Aku udah bilang, aku ini gak punya agenda apapun untuk menggembalakan di sini kecuali kerinduanku untuk Tuhan mempercayai aku dan mengerjakan setia sampai akhir dan membawa kita semua berjumpa dengan Tuhan. Udah itu doang, percayalah. Kalau uang kan udah pasti gak ada, popularitas apa yang ku dapat. Kalau aku masih bertahan karena aku mencintai Tuhan, udah percayalah. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sekarang. Anda jangan, aduh sekarang nih banyak gereja nimbul di sana sini. Sampai pikir, saya lihat ya di Facebook ya, di media sosial, anak-anak muda udah pada khotbah gitu, tiba-tiba tampil jadi pengkhotbah. Dalam hati saya, mereka ini udah lewati proses apa ya? Sampai bisa kayak begini jadi pengkhotbah. Sekarang kan banyak bermunculan pengkhotbah kan? Karena ini sekarang jadi profesi paling enak loh. Jadi pengkhotbah itu enak loh. Habis khotbah, nasihatin orang, sedikit ngomelin orang, ya kan? Sedikit begaya-begaya, lucu-lucuan, dapat amplop. Siapa yang gak mau? Semua jadi pendeta. Dalam hati saya mereka bisa gak sih ngerjakan yang dikhotbahkannya ini? Sebab aku aja yang udah habis-habisan begini nih, rasanya masih... Saya gak yakin. Saya nggak sorohani, saya nggak yakin ini semua. Sebab ngomong itu apa susahnya? Ngomong begini apa susahnya? Tapi memperagakan apa yang dikhotbahkan itu yang nggak mudah. Makanya ya Bapak Ibu sekali lagi, nanti kalau seandainya kamu nggak cocok dengan saya, kamu mau pindah, sekali lagi ku nasihati, cari gereja di mana engkau didorong untuk cinta Tuhan dan rindu untuk pulang ke rumah Tuhan. Udah itu aja. Kalau seandainya kamu gak cocok sama saya mau pindah ya, itu nasihat saya. Di luar dari itu percayalah, kamu digiring duniawi. Udah ya, itu aja. Supaya kita ini menjadi orang yang mengagumi Tuhan. Saya nggak ngerti ya, mungkin
usia juga sih yang mempengaruhi. Saya percaya ya, khotbah saya ini didengar Miracle, Fitri, didengar si Kristi, itu aneh tuh, aneh. Karena mereka belum melewati fasenya, belum lewati. Tapi Anda yang seusia-usia saya begini, udah 40 terus ke atas, masih juga duniawi. Wah, Anda sih udah pasti gak dapat bagian deh. Kapan lagi kamu mau serius? Kapan lagi kamu mau habis-habisan? Saya bisa memahami. Kalau kayak Christian dengan khotbah saya itu aneh tuh. Gitu. Oke, saya ngerti. Tapi kalau sekelas-kelas kayak kita begini udah masih duniawi, aduh gak dapat bagian kamu. Ayo mari serius dengan Tuhan. Udah ya? Yuk kita bisa-bisa dengan Tuhan. Percayalah, aku ada di depanmu. Aku akan berdoa untukmu. Aku akan dengan serius melayani. Tapi kalau kamu gak mau, saya sih usul gini, cepet-cepet aja lah pada pindah. Supaya cepat juga kalau itu sinyal Tuhan. Ya, sebab saya capek loh. Saya ngerti memang tidak mudah, tapi saya capek kalau orang gak berubah-berubah gitu loh. Kok hidupnya masih duniawi terus gitu loh. Padahal bukan juga orang kaya, bukan pernah jadi kaya. Dari lahir miskin sampai sekarang miskin, hidupnya susah tapi gayanya gak berubah-berubah. Gimana sih? Ya. Cuman gara-gara hal-hal sepele berani ninggalkan ibadah. Cuman karena jalan ke sana ke sini yang ya jalan-jalan kelas kampung begitu berani ninggalin ibadah. Aduh Tuhan, saya tidak bermaksud sombong, ke Bali aja aku nggak mau. Kamu tahu nggak sih kalau malam tahun baru di Bali? Udah ngerti ya? Itu pun gak aku jalani loh. Kamu cuma jalan-jalan ke kayak gitu aja tinggalin ibadah. Aduh, gak dapat bagian deh. Susah sih ya. Nanti saya ngomong agak kayak gini kesannya arogan ya. Orang kampung, mental kampung jadi begitu ya. Yuk serius lah dalam Tuhan. Saya gak berniat jahat loh. Ayo habis-habisan dengan Tuhan. Nggak ada lagi. Kalau kita punya keistimewaan dengan Tuhan, apa yang membuat kita terpesona selain Tuhan? Tuhan berkati kita. Amin. Mari pemain musik maju ke depan. Oh Lord Jesus, ya nama Zakara. Ku perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Mari bersama katakan, perlu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu
silakan pegang tanganku.